Atomian, ketemu lagi dengan saya Lilis Njaya yang teman-teman saya biasa panggil saya Listen ya. Saya dari Bandung dan kali ini saya bersama dengan teman saya, Pak Asep Rudi Rustandi dari Tasikmalaya. Kita mau bincang-bincang nih di dalam segmen baru, kita bilang apa ya, listen. Jadi, kita listen talk ya, kita ngobrol-ngobrol deh yang akan ngebahas pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain sama para atomian. Nah, kali ini kita mau ngobrol soal hemohim. Bagaimana hemohim ini bisa ngebantu teman-teman kita yang terkena COVID ya. Sebelumnya saya pengen tanya dulu nih sama Pak Asep. Oh, halo Pak Asep, kasih salam sama teman-teman dulu. Iya, selamat siang Bu Lili. Iya, Heeh. oke. Ini Pak Asep mungkin kan teman-teman ada yang baru dengar, apa sih hemohim itu, kenapa sih hemohim sekarang banyak dikonsumsi teman-teman semasa pandemi ini atau mungkin nggak pandemi juga kita konsumsi ya. Sebenarnya apa sih hemohim itu Pak Asep? Boleh Ya, diceritain sedikit? sebelumnya kita turut prihatin ya Bu Lili karena di Indonesia termasuk di Bandung, di mana-mana gitu ya. Ini angka COVID itu naik terus ya. Dan ini udah hampir 2 juta dan kasus tiap hari itu sampai 10.000 gitu ya. Nah, kita tuh itu harus benar-benar taat aturan pemerintah ya dengan 5M, jaga Iya, prokes gitu ya. musti Terus ketat. kita juga harus membentengi tubuh kita dengan daya tahan tubuh yang bagus gitu. Jadi daya tahan tubuh yang bagus itu mengeliminasi atau mengurangi diri kita supaya tidak terinfeksi gitu ya. Jadi kalau kita tidak terinfeksi, otomatis kita juga tidak menularkan COVID ke orang lain gitu kan. Iya, Nah, jadi jangan sampai kita pun jadi rantai penularan berikutnya dan ke berikutnya. Itu yang pertama. Terus gimana caranya kita meningkatkan daya tahan tubuh mhm, gitu. mhm. Tentu saja dengan pola hidup yang sehat dan kalau kondisi pandemi seperti ini kita juga diwajibkan untuk konsumsi suplemen Iya. gitu dan suplemen di luaran sih banyak juga kan ya Bu ya. Ada vitamin C, vitamin D, vitamin B. Nah, kita sekarang dikenalkan juga dengan hemohim. Jadi Nah, kondisi untuk sekarang tuh pembentukan wajib ya sel Dok ya Pak ya? Kalau kondisi sekarang ini ya, wajib ya suplemen sekarang itu? tuh wajib karena apa sih? Musuhnya juga tambah banyak gitu kan. Mmm, Terus si virusnya juga itu mutasi terus. Jadi kan beda-beda. Sekarang ada varian macam-macam. Ini dari Wuhan. Terus sekarang kan ada yang varian dari India yang kayak gitu ya Bu ya. iya, Jadi si virusnya itu juga jadi tambah pinter. Nah, mhm, daya tahan tubuh kita juga perlu di-upgrade, ditingkatkan gitu ya. Nggak bisa kita tuh apa nyantai-nyantai aja gitu ya. Imun pertahanan tubuh kita seadanya itu nggak bisa. Kalau kondisi pandemi seperti ini kita harus upgrade daya tahan tubuh kita juga gitu ya. Nah, memang di luaran kita udah disaranin vitamin C, vitamin B, vitamin D gitu ya. Itu adalah bahan untuk membuat sel kekebalan tubuh. Nah, kerjanya hemohim itu untuk menstimulasi pembentukan sel darah putih ya, yang istilahnya tuh untuk kekebalan tubuh. Tapi hemohim juga tidak hanya darah putih, semuanya di-upgrade ya, termasuk darah merahnya juga gitu. Jadi kalau yang punya keluhan anemia juga bagus. Nah, kembali hemohim itu apa? Hemohim ini dibuat oleh pemerintah Korea ya. Semulanya itu bikin kontes mana herbal yang bagus yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Nah, ternyata dari kontes itu didapat 3 herbal utama ya, yaitu Angelica gigas, Paeonia japonica, kemudian Cnidium officinale. Dalam satu box itu juga udah ada vitamin C, vitamin B gitu ya, pendukung yang lain, tapi yang komponen utamanya itu 3 herbal tadi gitu ya. Ini concern pemerintah Korea untuk awalnya itu hanya untuk pekerja KRI. Nah, KRI adalah Korean Atomic Research Institute ya. Nah, di mana di situ kan istilahnya tuh lingkungan radiasi.
Dan seperti kita ketahui kalau lingkungan radiasi itu banyak efek samping ya. Ya paling gampang tuh orang yang sedang menjalani kemoterapi ya Bu ya. Jadi istilahnya tuh pastilah ada keluhan lemas, HB-nya turun, mudah sakit, atau rambut rontok dan lain sebagainya. Nah, ini pemerintah Korea tentu sangat concern dengan pegawai-pegawai KRI, di mana mereka adalah aset pemerintah yang harus dijaga kesehatannya, dan ditemukanlah hemohim ini sebagai zat baru yang bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan regenerasi sel gitu. Nah, baru oleh Atomi, Mr. Han Gil-pak meminta untuk didistribusikan oleh Atomi ya. Jadi istilahnya tuh semangat berbagi dari Atomi juga untuk supaya tidak hanya karyawan KRI aja nih yang minum, tapi setiap orang, dan sekarang juga udah sampai ke Indonesia bisa merasakan manfaat dari hemohim. Ya, jadi, Gitu mungkin Bu. ibaratnya itu satu preparat yang, sebenarnya kalau mau dibilang mahal ya, mahal tapi sekarang kita bisa, konsumsi dengan harga yang murah, karena ini berkat kerjasama dari Mister Park dengan pemerintah juga gitu ya, kalau mau Nah, dibilang karena heeh, risetnya lama sih Bu, 8 tahun, bayangkan heeh. ya, itu 8 tahun dan membutuhkan dana miliaran juga, otomatis, dan apa ya, hasil risetnya juga bisa dipertanggungjawabkan, jadi teman-teman nanti bisa searching hasil risetnya tuh apa aja, dan sampai sekarang pun itu masih tetap diteliti khasiat-khasiat dari hemohim gitu ya. Dan hasil riset itu tentu saja biayanya tuh juga sangat mahal gitu ya. Jadi dengan harga yang sekarang dijual itu udah sangat-sangat terjangkau ya. Bu Lili dan teman-teman Atomian juga tahu ya sejarahnya, harganya dari berapa sekarang jadi Ya. berapa ya Bu? Betul, itu juga, kalau kalau saya suka inget sama ini ya, kalau produk, obat-obatan misalnya, kalau di Indonesia kan kita ada, PMA ya, ada, eee, asing dia udah patenin dulu satu obat, nah itu justru biaya penelitiannya yang mahal sehingga, kalau misalnya dia udah dapat hak paten, dia dulu kan yang masarin, baru nanti kemudian, company lain ya, ada PMDN bisa ikut bikin. Nah ini si Hemohim ini justru biaya penelitiannya ini di istilahnya udah nggak diperhitungkan lagi supaya, bisa dikonsumsi lebih banyak orang ya, bisa dikonsumsi oleh berbagai kalangan sampai harganya bisa, sangat-sangat murah sekarang ini ya. Balik lagi ke ini, ke soal Covid nih Pak Asep. Jadi kan, kenapa kan kita sendiri sebenarnya orang orang yang boleh dibilang terbilang cukup sehat lah ya. Kita sendiri kan udah jaga dengan minum Hemohim rutin. Tapi kenapa yang Covid itu bisa, apa, bisa sangat terbantu oleh Hemohim itu gimana tuh caranya, cara kerjanya atau ceritanya, dan kenapa sekarang teman-teman yang Covid itu banyak cari Hemohim? Saya sendiri sering banget itu dapat, apa, WA atau telepon dari orang yang saya nggak kenal cari Hemohim, pas saya tanya, saya positif gitu. Jadi, apa, biar semua kita tahu kenapa gitu ya, apa, untuk pasien Covid ini Hemohim bisa ngebantu. Ya, yang pertama kan kita harus tahu dulu si COVID itu apa. Dia salah satu jenis virus ya, gitu ya. Jadi dia dari virus yang menyerang kekebalan tubuh kita juga. Nah, otomatis kita juga harus tahu apa itu kekebalan tubuh dan fungsi dari kekebalan tubuh itu untuk apa gitu ya. Terus mungkin Bu Lili bisa tampilin slide Ya. mengenai apa itu fungsi kekebalan tubuh gitu ya. Nah, ini tuh kaitannya otomatis dengan kekebalan tubuh ya gitu. Nah, ini fungsi dari kekebalan tubuh ya. Ini membantu sistem imun kita ya. Jadi ada jumlah imunosit. Nah, si hemohim ini ngebantu untuk meningkatkan jumlah imunosit. Jadi kalau diibaratkan
musuh kita banyak, nggak bisa dong tentara kita segitu-gitu aja. Jadi perlu ditingkatkan juga jumlahnya supaya yang datangnya banyak, pertahanan tubuh kita juga udah lebih banyak lagi gitu kan. Ya, Kemudian otomatis kan adanya virus, bakteri atau makanan yang dari luar yang istilahnya tuh membahayakan imun sistem kita. Nah, kita perlu jaga dari tubuh kita ya. Jadi ada istilahnya tuh patogen dari luar termasuk virus ataupun di dalam tubuh kita juga terjadi apa ya? Proses yang istilahnya itu menjadi toksin ke badan kita dan di dalam tubuh kita juga setiap hari terjadi perubahan sel menjadi sel kanker dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kekebalan tubuh kita itu mengembalikan kembali kondisi kita ke dalam kondisi yang tetap sehat gitu ya. Kemudian fungsi selanjutnya mungkin ada slide lagi Bu Lili. ya, sebentar. Yang ini. Nah, ini Kelebihan. ya, Ntar dulu. ya. Ya. Nah, ini penting sekali untuk meningkatkan vitalitas sel natural killer. Natural killer itu adalah bagian dari limfosit yang istilahnya itu adalah benteng pertama untuk mematikan virus atau sel kanker. Itu Jadi ini sangat-sangat penting. Tidak banyak herbal yang bisa meningkatkan sel natural killer. Ya, beberapa herbal itu diantaranya mungkin teman-teman juga sudah pada tahu ya, dari ginseng, kemudian dari beberapa jenis jamur gitu ya, itu bisa meningkatkan sel natural killer. Kelebihan dari hemohim untuk meningkatkan sel natural killer atau sel kekebalan tubuh itu 20 kalinya ginseng. Jadi kalau untuk kekebalan tubuh ini hemohim itu menang banget gitu. Jadi perlu banget untuk konsumsi hemohim. Karena kan kita juga musuhnya juga banyak gitu ya sekarang itu. Yang paling nampak ya, yang paling sekarang ditakutin ya si COVID itu ya. Nah, kalau Nah, ini kan ini Pak, interupsi ini sedikit. Kalau saya ya, nggak salah dengar ya kan, kalau orang sehat aja sebenarnya kalau orang sehat ya, katanya dia memproduksi juga natural killer ya sebenarnya. Tapi karena sekarang banyak, ininya, banyak, istilahnya musuh-musuhnya makin banyak, natural killernya ini yang harus lebih ditingkatin ya. Jadi kayak kayak pasukan pertahanan tadi kan yang, Pak Asep bilang benteng itu, sehingga diperlukan iya, suplemen ya? iya, ini pertahanan pertama, Bu. Jadi setiap orang itu punya sel natural killer, tapi jumlah atau banyaknya itu kan bervariasi dan natural killer dalam sel darah putih itu jumlahnya juga sedikit, 10-14%. Nah, kadarnya kita dengan orang lain itu akan berbeda. Jadi bisa dicek dulu sel darah putihnya itu berapa. Ada kondisi di mana sel darah putihnya itu lebih sedikit daripada normal gitu. Nah, itu rentan sekali untuk jatuh sakit ya, istilahnya tuh kena virus atau kena flu sedikit aja dia bisa sakit. Itu bisa dicek Bu, sel darahnya ya. Pemeriksaan sel darah rutin itu murah, Mhm. cuma 100 ribuan atau berapa ya gitu ya. Itu bisa dicek. Ada beberapa orang yang kadar leukositnya itu rendah gitu ya. Eh, Kadang kita juga jarang ya Bu ya, istilahnya tuh rutin misalnya cek darah rutin gitu ya. Iya. Padahal itu kita dengan cek darah rutin aja yang istilahnya tuh nggak, harganya juga murah meriah gitu ya. Kita bisa tahu HB kita berapa, sel darah putih kita berapa. Ada kondisi di mana jumlahnya tuh nggak optimal. Nah, ini bagaimana mengoptimalkan, karena kita kalau nggak cek darah juga tebak-tebakan ya istilahnya tuh, Mmm. kita sel darah putihnya cukup atau enggak gitu ya. Nah, kalau misalnya di bawah optimal atau jumlahnya rendah, ini sangat membantu hemohim ini untuk meningkatkan sel-sel darah putih. Termasuk ini udah ada risetnya ya, udah ada penelitian bahwa ini bisa meningkatkan sel natural killer ini gitu.
Hmm. Ya, jadi istilahnya tuh kalau ini diibaratkan benteng pertama, jangan sampai si benteng pertama ini runtuh gitu kan, Bu. Mm-mm. Kalau bisa mah di benteng pertama si virusnya udah beres, jadi nggak sampai menginfeksi lebih dalam lagi. Jadi di luar aja udah dihajar, udah beres, ya kita akan lebih tahan terhadap si virus corona. Ataupun kalau dia masuk ke dalam badan kita, udah terlanjur masuk, ini bisa lebih dihancurkan lagi gitu. Oke. Jadi tetap, kalau untuk, pasien COVID itu bentengnya yang harus dikuatin lagi ya? Jadi kalau Ya, sebelum sebelum parah gitu, bentengnya lebih kuat, dia pasti lebih cepat recovery gitu ya? betul. Dan ini tuh ada istilah viral load gitu ya. Mhm. Jadi jumlah virus yang masuk gitu ya. Itu tuh di Universitas Airlangga sudah diteliti bahwa si sel natural killer ini bisa menurunkan jumlah virus ya. Mmm. Jadi otomatis menurunkan keparahan juga. Jadi teman-teman dengan mengetahui atomi ini beruntung banget ya mengetahui hemohim ini. Kita nggak usah cari ke sana kemari, ini udah punya istilahnya tuh zat yang bisa meningkatkan sel natural killer. Iya, oke. Terus ini, yang kedua nih tadi ada meningkatkan produksi sitokin ya, mungkinnya kalau kalau sering kan kita juga dengar ada apa, istilah badai sitokin. Nah ini Badai sitokin. heeh, biar Ya. orang awam seperti saya ini ngerti kalau di sini ditingkatin sama hemohim, terus apa nggak jadi terjadi badai, nah gimana tuh, pengertiannya supaya saya nggak salah Ya. nangkep? Nah, ini tuh Bu, sitokin itu kan istilahnya tuh sinyal protein. Jadi ini tuh yang manggil sel kekebalan tubuh yang lain. Nah, ini macam-macam, ada yang sifatnya proinflamasi, ada yang sifatnya antiinflamasi. Kalau yang sifatnya proinflamasi itu malah menambah peradangan ya. Jadi sitokin ini penting juga dalam kekebalan tubuh gitu ya. Jadi kalau misalnya ada infeksi, ini sitokin itu aktif gitu kan. Nah, itu dia untuk menyerang sel-sel yang rusak gitu ya. Kalau peradangan tuh diibaratkan apa ya, nyeri nyeri sendi atau seperti bisul itu reaksi peradangan gitu Bu ya. Nah, si hemohim itu uniknya dia di samping sebagai antioksidan juga sebagai antiinflamasi. Jadi bisa mengurangi peradangan ya. Jadi sitokin ini ada dua ya, jadi proinflamasi dan antiinflamasi juga. Nah, si hemohim ini bisa berperan antiinflamasi, mengurangi peradangan gitu ya. Mmm. Jadi istimewanya hemohim itu dia bisa antioksidan dan antiinflamasi juga. Kalau misalnya seperti vitamin C itu dia sebagai antioksidan aja, Bu. Dia Oh. tidak terlalu mengurangi peradangan gitu ya. Tapi hebatnya hemohim ini dua fungsi ya, sebagai antioksidan iya, anti peradangan juga iya gitu. Jadi tidak perlu takut karena ada badai sitokin, justru dengan hemohim karena ini meningkatkan kekebalan tubuh, kekebalan tubuh iya, tapi ini juga fungsinya untuk anti peradangan. Jadi teman-teman bisa searching juga ya jurnal-jurnal tentang hemohim bahwa ini bisa menurunkan peradangan dalam tubuh gitu ya. Oke. Terus, tadi kaitannya dengan itu, Pak Asep, kalau, kan sering terjadi dalam tahap awal kan, ada orang mengalami ada yang hilang penciuman, ada yang ngalamin, pengentalan darah. Nah, itu berarti, hemohim ini juga bisa ngebantu atau perlu ada tambahan, suplemen lain juga untuk, masalah yang tersebut? Jadi untuk COVID ini, Iya, apa iya, cukup hemohim aja atau perlu ditambah yang lain itu gimana nih, Pak? iya. Jadi sifatnya sinergis ya Bu ya, kalau mau ditambahkan juga lebih bagus. Mhm.
karena di Hemohim juga ini udah ada vitamin C juga ya. Tapi kalau teman-teman untuk kondisi COVID boleh ditambah lagi vitamin C-nya, karena tergantung respon tubuh masing-masing ya. Jadi istilahnya tuh mungkin perlu vitamin C-nya lebih tinggi, karena seperti kita ketahui bahwa vitamin C itu bahan pembentukan sel ya. Jadi kalau vitamin C-nya kurang, ya mungkin perlu ditambah. Itu. Terus kalau untuk pengentalan darah, nah si Hemohim ini juga punya fungsi anti agregasi trombosit. Jadi agregasi trombosit itu si trombositnya tidak nempel satu sama lain yang mengakibatkan pengentalan darah gitu. Nah, Hemohim sebetulnya juga sudah punya efek anti agregasi trombosit. Tapi kalau teman-teman pengen lebih mantap lagi, ya boleh ditambah dengan omega 3 ataupun dengan ginkgo natto. Itu akan sangat membantu gitu. Ya, Bu Lili, ini saudara saya juga dan teman saya juga ada 7 orang yang kena, itu dengan Hemohim dan vitamin C aja sih alhamdulillah udah bagus lagi gitu. Rata-rata seminggu dia di swab ulang itu, swab berikutnya itu udah negatif gitu. Oke. Nah, terus kalau yang untuk pasien COVID yang ada komorbid itu gimana? Ini akan lebih ngebantu apakah menurut Pak Asep ini, dengan menambah, jumlah yang diminum, misalnya kan kita tahu kan secara aturan minumnya, minum 2 saset ya per hari. 2 saset, Heeh. betul. Apakah, dengan kondisi yang lebih parah gitu ya atau ada komorbid, kira-kira perlu ditambah atau cukup aja 2 atau gimana? Nanti tuh tergantung respon masing-masing, Bu ya. Jadi istilahnya tuh dilihat responnya, nanti kalau 2x1 dirasa kurang, itu bisa dinaikkan. Misalnya 3x1. Tidak masalah sih, Bu, kalau untuk dosis. Karena kan istilahnya tuh respon individu beda-beda ya. Jadi untuk awal bisa 2 kali dulu, tapi misalnya ini demamnya belum kurang, terus seseknya masih, itu bisa dinaikkan dosisnya, tidak masalah. Bahkan ada yang sampai 6 kali sehari juga tidak masalah ya, karena ini adalah makanan kesehatan Makanan, ya. iya, udah Ya, dari FDA juga udah dikategorikan sebagai makanan kesehatan ya, jadi aman ya gitu ya. Dan, ya. kadang kan kita sering dengar kalau teman-teman yang COVID ada yang ya banyak yang menyarankan A, B, C, D gitu ya. Yang saya dengar mungkin, itu tidak untuk dikonsumsi jangka panjang ya kalau obat-obat yang lain gitu. Tapi kalau Hemohim ini aman ya, kita mau konsumsi tiap hari, bahkan setelah COVID selesai pun, maksudnya udah negatif gitu, kita bisa terus lanjutin ya konsumsi Hemohim ini ya, Pak, ya? Iya, iya Bu, karena gini, si sel-sel darah tubuh kita itu kan ada umurnya juga Bu. Jadi nggak terus-terusan hidup. Kayak si sel natural killer ini kan cuma 2 minggu hidupnya, dia sebentar gitu. Mmm, Nah otomatis kan kita perlu stimulasi lagi supaya terbentuk lagi. Jadi si hemohimnya juga kita ya tetap harus konsumsi kalau misalnya kita pengen kondisinya fit terus ya. mhm. Karena ini bukan obat ya, jadi kalau yang lain mungkin dikonsumsi selama masa COVID ya, karena itu obat mungkin ya. Ya, Tapi kalau Hemohim lebih ke suplemen yang memang karena kebutuhan kita, terus-menerus, jadi selnya juga harus terus diregenerasi, jadi sebaiknya dikonsumsi rutin gitu ya? ya, karena kita ketemu virus, bakteri, patogen dari luarnya juga tiap hari sih, Bu. Belum lagi nanti Otomatis kita dari harus polusi, fit dari terus. makanan, dari apa segala macam gitu ya, udah terus aja Ya, kita makan terus ya. Jadi pertahanannya terus harus dijaga, pertahanannya harus terus diperkuat ya, seperti itu ya? ya, Oke, kayaknya cukup jelas nih teman-teman, jelas banget malah jadi bagaimana Hemohim bisa bekerja membantu teman-teman kita semua yang, terkena COVID ya. Eee, ada ada kalimat penutup dari Pak Asep mungkin? ya. Jadi teman-teman mari kita jaga kesehatan
diri pribadi dulu ya. Jangan sampai ya kita amit-amit ya gitu terkena gitu ya. Jadi jangan sampai diri kita juga jadi agen penular ke saudara-saudara kita, ke lingkungan kita gitu ya. Tetap patuhi prokes dan selalu upgrade kesehatan pribadinya. Iya, saya stop share, lupa dari tadi jadi malah ngeliatin itu aja, nggak kelihatan mukanya. Terima kasih banyak Pak Asep, ini sangat informasi yang sangat-sangat, ngebantu buat semua teman-teman kita atau Mian, bagaimana menjelaskan kepada relasi kita yang terkena Covid, kenapa mereka, sebaiknya sedia hemohim, sebaiknya konsumsi hemohim, sebelum terkena bahkan ya. Dan yang sudah terkena kita juga bisa jadi saluran berkat gitu ya, bisa kasih tahu mereka dan mereka mulai konsumsi dan akan terbantu ya untuk lebih cepat recovery-nya. Mungkin itu aja, sesi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali lagi, untuk Pak Asep Rudi udah banyak berbagi informasi. Untuk teman-teman semua tetap sehat, 5M ya tadi? Sekarang jadi 5 ya, bukan 3 ya, 5. Iya. 6M-nya. Tetap jaga kesehatan, taati prokes, dan kita pasti, bisa lewati semua masa-masa ini ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang sedang ngalamin Covid juga, tetap semangat ya. Ini pasti kita bisa lewati bersama. Oke, sekali lagi sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Salam dari saya. Yuk, Ya, bye-bye terima kasih Bu. semuanya, makasih.